Oke, shalom teman-teman Youth dan GC yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa bertemu lagi di ibadah online Sabtu ini. Saya percaya sukacita di dalam Tuhan menyertai teman-teman semua. Tetap di dalam kasih Tuhan, tetap di dalam damai sejahtera Tuhan. Hari ini kita mau siapkan waktu, teman-teman berada di mana aja. Yang saat ini teman-teman mungkin masih di jalan, bekerja, ataupun saat ini sedang di rumah, berikan waktu yang terbaik. Kita mau sama-sama beribadah. Jangan di skip, nikmati terus ibadah ini. Kalau bisa di subscribe biar Tuhan selalu ingetin kita lewat notifikasi bahwa ada pesan-pesan yang Tuhan boleh sampaikan setiap minggunya bagi teman-teman Youth dan GC. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama beribadah di dalam nama Tuhan. Keadaan-keadaan ini kita mau tetap buktikan sama Tuhan bahwa kita tetap setia sama Tuhan. Apa yang terjadi, apa yang sedang kita alami, kita mau tetap serukan nama Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan sekali lagi, Engkaulah perisaiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku, haleluya. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Haleluya. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus
ku kan bertahan, sebab Kaulah kuatku, Kaulah keselamatanku, gunung batu keselamatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, bahwa hari ini ya Tuhan kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Sampai saat ini kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan begitu nyata di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keadaan ini ya Tuhan. Memberkati buat teman-teman yuk, adik-adik GC ya Tuhan. Berikan kami hati yang mau menyembah Tuhan, hati yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan berkati buat hamba-Mu ya Tuhan dengan keterbatasan. Kau percaya ada pesan Tuhan yang boleh sampaikan bagi kami semua hari ini, hingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, hingga kami boleh merasakan kekuatan yang nyata itu ada bersama dengan kami. Itu tebus dan kuasa urapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Kami yang mendengarkan firman Tuhan juga Tuhan boleh urapi. Kami siap untuk terima firman Tuhan, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan, kita mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Ada pesan-pesan Tuhan yang mulai Tuhan sampaikan melalui kita pada sore hari ini. Waktu kapanpun teman-teman boleh lihat ibadah online ini, entah itu mungkin paginya, siang atau sore. Kita percaya bahwa kita tetap bersatu hati di dalam Tuhan. Ada pesan yang mau Tuhan sampaikan bagi kami, kita semua. Kita bersyukur hari ini. Saya terus terang sedikit curhat, untuk bikin video online ini satu perjuangan dengan keadaan rumah yang seminimal mungkin, lalu dengan setting yang saya coba cari-cari bersama dengan istri, lalu dengan anak juga yang suka mungkin ganggu. Tapi saya percaya dengan kesederhanaan ini ada pesan yang mewah yang Tuhan mau sampaikan bagi kita semua. Ada pesan yang luar biasa bahwa kita percaya dimanapun, apapun caranya, apapun keadaannya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir. Biar teman-teman juga boleh merasakan hal yang sama, teman-teman juga boleh merasakan sukacita yang dahsyat yang dari Tuhan. Kita mau belajar hari ini mengenai firman Tuhan. Saya mau ngajak kita belajar tentang bertahan untuk menang. Jadi sekali lagi, bertahan untuk menang. Ada mungkin pemikiran dari teman-teman, ada satu hal, bagaimana bisa menang dalam keadaan bertahan. Saat ini mungkin orang tuh ngelihat mungkin ada satu permainan, ada satu perlombaan. Kalau lihat paling enak itu pada saat lagi nyerang. Pada saat bertahan kayaknya selalu bikin bosan, monoton dan sebagainya. Tapi dalam satu pertandingan, bertahan dan menyerang adalah salah satu dua bagian yang tidak bisa terpisahkan. Bertahan itu juga bisa membuat suatu tim itu juga bisa menang. Jadi pada saat menyerang di dalam kehidupan adalah pada saat kita melakukan segala sesuatu yang baik, pada saat kita lagi keadaan nyaman, kita lagi keadaan berkelimpahan. Saya mencoba mentafsirkan pada saat kita lagi berlebihan, kita saat lagi berkelimpahan, di situ kita lagi enak-enaknya buat memberkati orang, lagi enak-enaknya buat bicara tentang Tuhan. Jadi itu menyerang, hal yang biasa saja. Tapi bagaimana dalam keadaan kita bertahan, dalam keadaan tekanan, desakan, kita masih bisa menyuarakan firman Tuhan. Kita masih bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih bisa bertahan dalam tekanan, menang. Di situ letak bertahan untuk menang. Memberi, melakukan segala sesuatu pada saat ditekan, pada saat ada ujian-ujian dari Tuhan, kita masih bisa bertahan. Saya mengajak untuk juga teman-teman untuk belajar dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Mungkin ada 20 ayat, tapi mungkin teman-teman bisa baca nanti di rumah, bisa merenungkannya. Tapi beberapa poin yang saya mau ajarkan untuk kita bisa belajar bertahan untuk menang. Apa yang harus kita lakukan? Modal dasar kata kuncinya adalah iman. Nggak mungkin saat ini ketika kita nggak punya iman kepada Tuhan, kita bisa bertahan dalam keadaan-keadaan seperti ini. Apalagi pandemi, teman-teman tahu semuanya jadi kena dampak.
semua jadi kena korban juga, dan saya pribadi pun mengalami hal-hal yang sama. Tapi disinilah kita belajar untuk bertahan, bagaimana ujian itu lagi datang sama kita. Kita mencoba bertahan, tetap percaya pada Tuhan, tetap bergantung sama Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau sampaikan kepada teman-teman semua. Lakukan hal yang sama, cari Tuhan selalu. Saat ini kuliahnya keganggu, sekolahnya keganggu, pekerjaannya mungkin keganggu, bahkan gajian yang dipotong, bahkan kehilangan pekerjaan. Tekanan ini banyak sekali, ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada kita banyak sekali. Entah itu penyakit, tadi pekerjaan yang hilang. Mungkin saat kemarin-kemarin masih nyaman melakukan segala sesuatu, sekarang banyak hal-hal yang berubah. New normal menjadikan kita harus belajar untuk melakukan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan ini. Saya percaya di dalam Tuhan semuanya pasti bisa kita lewati. Yang pertama, belajar untuk bisa bertahan, untuk menang adalah kita baca dalam ayat yang ke-22 dalam Ibrani yang 10. Yang pertama adalah menghadap Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jadi Tuhan mau kita untuk kita tetap ikhlas, kita tetap tulus untuk menghadapi setiap ujian yang daripada Tuhan. Kita buka sama-sama dalam Ibrani yang 10 ayat yang ke-22. Jadi saya akan bacakan buat teman-teman semua. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh yang telah dibasuh dengan air yang murni. Kita harus menghadapi setiap permasalahan ini, setiap ujian-ujian dari Tuhan, setiap tekanan-tekanan dalam bertahan kita dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita harus ikhlas. Ikhlas kehilangan segala sesuatu, juga belajar ikhlas untuk melakukan sesuatu hal yang baru yang gak biasa. Kita harus ikhlas karena kita percaya hati kita sudah dimurnikan oleh Tuhan untuk menjadi hati yang baru. Jadi teman-teman harus ikhlas, harus tulus ngadepin masalah ini. Jalani dengan sukacita, jalani dengan ucapan syukur. Itu poin yang pertama. Tanpa iman kita gak dapat bertahan, tadi saya bilang. Lewati sakit penyakit, lewati keadaan-keadaan apapun yang menekan kita. Lalu sekali lagi tulus ikhlas, kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Yang kedua, kita buka, kita lihat lagi di ayat yang ke-32. Kita di ayat yang ke-32 dalam pembacaan kita dalam Ibrani yang 10, ayat yang ke-32 saya bacain buat teman-teman. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saat ini mungkin ada teman-teman yang mengalami perjuangan yang berat, bertahan. Tapi di sini dalam pesan, dalam firman Tuhan adalah ingatlah akan masa yang lalu. Jadi kalau saya lagi menghadapi masalah-masalah seperti ini, saya diingatkan sama Tuhan bagaimana keingatan di masa lalu, bagaimana penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini di usia yang sekarang ini. Saya bertemu dalam proses-proses yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya diingatkan oleh Tuhan, dulu kemarin lu mengalami terang, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Saat ini teman-teman lihat hidup kita saat ini. Teman-teman dapat pekerjaan yang lalu, ada terang yang Tuhan berikan. Buktinya saat ini teman-teman masih bisa makan. Kemarin waktu saat lalu mungkin teman-teman mengalami sakit yang parah, mungkin sakit yang beberapa hari, bahkan mungkin beberapa minggu. Tapi buktinya saat ini kalian lihat, teman-teman bisa lihat bagaimana tubuh ini boleh sehat. Semua karena Tuhan. Jadi hidup bersyukur. Lihat masa-masa lalu bagaimana penyertaan Tuhan menyertai kita. Jangan hilangkan kasih Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, selalu bersyukur akan setiap penyertaan Tuhan. Selalu bersyukur dengan segala apa yang kita alami. Melihat masa lalu. Jangan saat ini lagi mengalami tekanan, kita mulai kecewa sama Tuhan, kita mulai berpaling dari Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-32, sekali lagi ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Jadi wajar untuk kita bisa bertahan dalam perjuangan yang berat ketika tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Lalu poin yang ketiga di dalam firman Tuhan adalah never quit the game. Jangan mengundurkan diri dari pertandingan. Jangan mengundurkan diri, jangan belum apa-apa, belum di ujung dalam pertandingan bola 2x45, udah ketinggalan 2-0 mungkin di menit-menit terakhir. Gak pernah ada yang tahu di detik-detik terakhir bisa cetak 2 atau 3 gol lagi. Jadi masih ada peluang ketika hidup bersama dengan Tuhan. Karena setiap ujian juga kita tahu dalam firman Tuhan, tak pernah terlambat pertolongan Tuhan, dan selalu baru setiap hari.
Jadi sekali lagi untuk yang ketiga, never quit the game. Jangan pernah mengundurkan diri dari pertandingan iman. Tetap bertahan. Kita baca dalam ayat yang ke-38 dalam bacaan kita, Ibrani yang 10. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kata-kata mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Ketika kita menyerah, saya juga banyak belajar akhir-akhir ini untuk selalu berserah kepada Tuhan. Ya walaupun saya nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi saya tidak mau mengundurkan diri dari pertandingan iman bersama dengan Tuhan. Karena saya tahu, ketika saya tetap bersama dengan Tuhan, Tuhan akan selalu berkenan dalam apa yang setiap kita lakukan. Sekali lagi, iman bukan suatu tindakan konyol, atau iman itu bukan segala sesuatu yang kayaknya tindakan nekat. Ingat dalam Ibrani yang 11 ayat yang pertama, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak lihat, mungkin kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, tapi tetap percaya iman ini harus tetap bertumbuh. Aktifkan iman di tengah-tengah keadaan seperti ini, seperti kalian mengaktifkan handphone. Jadi setiap saat Tuhan kasih kirim pesan, setiap saat Tuhan mau cerita sama kita, mau telepon kita, mau kasih pesan lewat kejadian-kejadian di depan, kita pastikan iman kita aktif. Kita pastikan iman ini aktif. Kapanpun Tuhan mau bicara, kapanpun Tuhan mau pesankan itu sama kita, kita selalu standby sama Tuhan. Kita selalu terkoneksi sama Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah teman-teman semua. Kita terus belajar berjuang, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tetap bersuka cita. Gereja kita mungkin bertahap akan kita buka. Ibadah kita akan berangsur-angsur akan semakin pulih. Tetap doakan yang terbaik, pandemi ini akan selesai, dan kita akan hidup baru di dalam Tuhan. Kita akan dapat kemenangan yang baru di dalam Tuhan, dan bertahan untuk menang akan terbukti sesuai dengan waktu yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, teman-teman, dan saya pribadi juga dikuatkan. Tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan. Sekali lagi, jangan menyerah. Jangan quit the game. Jadi kita mau saat ini menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau hari ini, kita mau minta maaf sama Tuhan, mungkin masih mengandalkan kekuatan kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua dan memberikan kita kekuatan. Puji nama Tuhan. Kita tutup ibadah kita, dan kita mau ibadah selanjutnya dalam doa penutup. Mari sama-sama kita berdoa. Kita mau tutup ibadah Youth dan GC kita secara online pada sore hari ini. Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik bagi kami semua. Kami sangat bersyukur bahwa masih ada pesan yang Tuhan berikan atas kami hari-hari ini. Kami merasakan ya Tuhan, mungkin saat ini kami sedang lemah, kami sedang tawar hati dan kurang semangat. Tapi hari ini ya Tuhan, ampuni kami. Kami mau tetap berserah kepada Tuhan. Kami mau tetap mengaktifkan iman kami dengan sinyal yang kuat, yang baik, agar Tuhan tetap berkoneksi bersama dengan kami, agar kami tetap terhubung dengan Tuhan. Mampukan buat teman-teman Youth dan GC ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan senantiasa, hikmat-Mu yang baru. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka boleh menjalani hari-hari ke depan. Tetap menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, tidak lemah. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati buat gereja Tuhan. Kami percaya bahwa waktu yang terbaik gereja akan terus dipulihkan, ibadah-ibadah akan kembali dibuka. Berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua staf pengembalaan, semua pembina Youth, pembina GC juga Tuhan boleh memberkati semua, agar mereka boleh tetap berdoa mengandalkan Tuhan saja. Kami hanya berserah kepada Tuhan Yesus saja. Berdoa buat segala sesuatu yang terbaik. Kami tetap bertahan untuk menang. Sebab kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan memberikan kekuatan. Dan kami serahkan ibadah online pada sore hari ini, pada waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Saat ini kami berpisah mungkin bersama dengan keluarga kami. Boleh kami menyampaikan pesan ini pada keluarga kami, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan kami serahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.